Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk membahas terkait dengan evaluasi kinerja pusat investasi, yaitu perhitungan return on investment, residual income, dan economic value added atau EVA. Ini adalah materi dalam mata ajar akuntansi manajemen. Silakan kunjungi e-learning.perbisalemba.com. Dapatkan e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video dan pembahasan konsep, kemudian juga video soal dan pembahasan, dan ada soal-soal mandiri yang dapat Anda kerjakan secara mandiri dan ada jawaban komprehensifnya. Dan kemudian juga ada eh, persiapan atau tryout secara online untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mata ajar akuntansi manajemen. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Sari Puspa yang tarif pajaknya sebesar 25% memiliki dua sumber pendanaan, yaitu utang jangka panjang dan ekuitas. Utang jangka panjang nilai tercatatnya 10 miliar, nilai pasarnya 12 miliar rupiah, tingkat suku bunga 10%, kemudian ekuitas nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan 15 miliar, nilai pasarnya 18 miliar, dan cost of equity atau biaya ekuitasnya 15%. Berikut ini adalah data-data keuangan dari dua divisi yang ada di perusahaan, yaitu divisi Barat dan divisi Timur untuk tahun 2018. Ada total aset, liabilitas jangka pendek, dan laba operasi. Perusahaan ingin memperoleh tingkat imbal hasil atau rate of return sebesar 12%. Nah, diminta yang pertama, berapakah return on investment atau ROI divisi Barat dan divisi Timur di tahun 2018? Nah, oke, kita mulai dari divisi Barat. ROI itu adalah laba operasi dibagi dengan total aset. Atau ada juga yang menggunakan kadang-kadang laba setelah pajak. Tapi dalam soal ini, data yang ada adalah laba operasi. Nah, divisi Barat, laba operasinya adalah 2 miliar rupiah, adapun total asetnya adalah 12 miliar rupiah. Jadi formula dasar ROI adalah laba operasi dibagi dengan total investment. Nah, total investment dalam soal ini disamakan dengan total aset. Ya. Jadi ROI divisi Barat adalah 2 miliar dibagi dengan 12 miliar, kita dapatkan 16,67%. Adapun ROI divisi Timur itu adalah laba operasi divisi Timur 2 miliar 650 juta rupiah, asetnya adalah 14 miliar rupiah. Maka ROI-nya adalah 18,93%. Dari sisi ROI, divisi Timur lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan divisi Barat. Dengan ROI divisi Timur 18,93%, lebih besar daripada ROI divisi Barat yang 16,67%. Berikutnya diminta, berapakah residual income atau laba residual divisi Barat dan divisi Timur di tahun 2018? Oke, sekarang kita akan menghitung residual income untuk divisi Barat dan divisi Timur di tahun 2018. Divisi Barat, nah, residual income itu adalah laba operasi dikurangi tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh perusahaan dikali dengan total investment ya. Dalam hal ini total investment disamakan dengan total aset. Nah, laba operasi divisi Barat adalah 2 miliar rupiah. Adapun tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh perusahaan adalah 12%. Lihat kembali ke data dalam soal. Dan total aset divisi Barat adalah 12 miliar rupiah. Maka residual income divisi Barat adalah 560 juta rupiah. Kinerja residual income divisi Barat ini baik karena residual income-nya positif. Bagaimana dengan divisi Timur? Nah, residual income divisi Timur adalah laba operasi divisi Timur dikurangi tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh perusahaan dikali total aset yang dikelola oleh divisi Timur. Dari soal kita dapatkan laba operasi divisi Timur adalah 2 miliar 650 juta rupiah. Kemudian dia dikurangkan tingkat imbal hasil yang diinginkan perusahaan 12% dan total asetnya 14 miliar rupiah.
Maka residual income divisi timur juga positif 970 juta rupiah. Dari sisi residual income, divisi timur juga memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan divisi barat, terbukti dari residual income dari divisi timur 970 juta rupiah itu lebih tinggi daripada residual income divisi barat 560 juta rupiah. Oke. Nah, berikutnya kita akan menghitung EVA untuk divisi barat saja ya. Nanti Anda bisa kerjakan sendiri untuk menghitung divisi EVA divisi timur. Berapakah economic value added divisi barat di tahun 2018? Oke. Nah, perhitungan EVA ini relatif lebih rumit dibandingkan menghitung return on investment dan menghitung residual income. Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan economic value added untuk divisi barat. Langkah yang pertama, kita mencari laba operasi setelah pajak divisi barat. Residual income hanya menggunakan laba operasi. Return on investment menggunakan laba operasi. Tapi economic value added dia menggunakan laba operasi setelah pajak. Nah, laba operasi setelah pajak itu formulanya adalah laba operasi yang diperoleh dikali 1 minus tarif pajak. Dalam soal tarif pajaknya diasumsikan 25%. Maka laba operasi setelah pajak divisi barat, laba operasi divisi barat 2 miliar dikalikan dengan 1 minus tarif pajak 25%, kita dapatkan 1,5 juta rupiah. Langkah kedua, kita menghitung atau mencari biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Ya, nah berikut ini adalah perhitungan weighted average cost of capital untuk perusahaan yang sumber pendanaannya hanya utang jangka panjang dan ekuitas. Nah, formulanya, dia menggunakan nilai pasar utang ya. Di soal itu ada nilai tercatatnya, nilai yang ada dalam laporan posisi keuangan, dan ada nilai pasar. Yang digunakan nilai pasar. Oke, bukan nilai tercatat. Nilai pasar utang dibagi nilai pasar utang ditambah nilai pasar ekuitas dikali biaya utang, dalam hal ini tingkat suku bunga dari utangnya, dikali 1 minus tarif pajak. Jadi cost of debt itu dikali 1 minus tarif pajak. Dibagi nilai pasar ekuitas, ditambah nilai pasar ekuitas dibagi nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas dikali dengan biaya ekuitas atau cost of equity. Biaya ekuitas tidak dikalikan dengan 1 minus tarif pajak. Maka WACC-nya adalah nilai pasar utang 12M, nilai pasar ekuitas 18M, cost of debt atau biaya utang 10%, dikalikan 1 minus 25% tarif pajak, ditambah 18M ini nilai pasar ekuitas, dibagi nilai pasar utang dan ekuitas, dikali ini biaya ekuitas atau cost of equity. Maka WACC-nya, biaya utangnya 3%, dan biaya ekuitas 9%, maka total weighted average cost of capital-nya adalah 12%. Oke. Nah, langkah ketiga baru kita menghitung EVA divisi barat. EVA itu adalah laba operasi setelah pajak, ini kita peroleh dari langkah pertama. Kemudian dikurangi weighted average cost of capital dari langkah yang kedua. Total aset dikurangi liabilitas jangka pendek divisi barat, ini berasal data dari soal. Laba operasi setelah pajak 1,5 juta rupiah, kemudian WACC-nya langkah kedua 12%, total aset divisi barat adalah 12 miliar rupiah, dan liabilitas jangka pendek divisi barat adalah 4 miliar rupiah. Maka EVA-nya divisi barat adalah 165 juta rupiah. EVA-nya masih positif, berarti kinerja dari divisi barat ini berarti bagus. Oke. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait evaluasi kinerja pusat investasi, perhitungan return on investment, residual income, dan economic value added. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.